Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Izzal Asyir Batubara dengan NPM 21082601121 akan mempresentasikan tentang gangguan psikiatri yaitu salah satunya yaitu PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma. Definisinya itu sendiri yaitu PTSD merupakan gangguan mental atau kondisi psikologis yang terjadi setelah seseorang mengalami atau menyaksikan kejadian traumatis yang menakutkan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Etiologinya sendiri yang pertama ada faktor lingkungan, yang mana pasien mengalami trauma eh, berat seperti kecelakaan, kekerasan, ataupun korban bencana alam. Lalu faktor genetik, adanya riwayat keluarga dengan gangguan mental. Lalu faktor psikologis, respon individu terhadap stres. Lalu gejalanya sendiri, yang pertama ada gejala intrusi, yaitu ada ingatan berulang tentang peristiwa traumatis, mimpi buruk terkait trauma, flashback yang membuat penderita merasa seolah-olah kembali mengalami peristiwa tersebut. Lalu ada gejala penghindaran, yaitu pasien menghindari tempat, orang, ataupun aktivitas yang mengingatkan pada trauma, dan juga kesulitan dalam membicarakan peristiwa traumatis tersebut. Lalu adanya gangguan perubahan mood dan juga kognisi, yaitu pasien merasakan perasaan negatif yang mendalam seperti putus asa, perasaan hilang minat, kesulitan dalam mengingat detail tentang peristiwa traumatis, dan juga perasaan merasa diasingkan. Lalu ada gejala arousal, yaitu kewaspadaan yang berlebihan, adanya reaksi berlebihan terhadap rangsangan, kesulitan tidur, dan juga ada gangguan konsentrasi, dan juga mudah terkejut. Untuk kriteria diagnostik berdasarkan PPDG 3, yaitu diagnosis ini bisa ditegakkan apabila gangguan ini timbul dalam kurun waktu 6 bulan setelah kejadian traumatik berat. Lalu harus didapatkan bayang-bayang ataupun mimpi-mimpi dari kejadian traumatik tersebut secara berulang-ulang. Lalu ada gangguan otonomik, gangguan afek, dan juga kelainan tingkah laku yang semuanya dapat mewarnai diagnosis tapi tidak khas. Lalu gejala kriteria diagnostik PTSD berdasarkan DSM-5 mencakup beberapa aspek berikut, yaitu kriteria A, adanya paparan terhadap trauma yang mana individu harus mengalami ataupun menyaksikan peristiwa traumatis seperti kematian ataupun cedera ataupun kekerasan seksual. Kriteria B, adanya gejala intrusif yaitu individu mengalami eh, gejala intrusif setelah paparan trauma, yaitu seperti memori yang tidak diinginkan tentang peristiwa traumatiknya, ada mimpi buruk yang terkait dengan trauma, ada kilas balik di mana individu merasa seolah-olah trauma sedang terjadi kembali. Kriteria C ada penghindaran, individu ini menghindari situasi, orang ataupun aktivitas yang mengingatkannya pada peristiwa traumatis. Kriteria D adanya perubahan mood dan kognisi, di mana individu mengalami perubahan dalam pemikiran dan suasana hati, termasuk amnesia yang terkait dengan aspek penting dari traumanya, ada perasaan rasa bersalah, ketidakmampuan untuk merasakan emosi positif, lalu ada kriteria gejala kewaspadaan yang meningkat, individu mengalami gejala seperti kesulitan tidur, mudah terkejut, perilakunya mudah marah dan agresif. Kriteria F, durasi. Gejala tersebut harus berlangsung lebih dari 1 bulan dan juga menyebabkan gangguan signifikan baik dalam fungsi sosial, pekerjaan, ataupun aspek penting lainnya dalam kehidupan. Terapi yang kita gunakan ada dua, bisa secara non-farmakologis dan juga farmakologis. Untuk terapi non-farmakologis ada terapi psikologis seperti psikoterapi grup ataupun cognitive behavioral therapy. Lalu ada edukasi, kita jelaskan kepada pasien mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam fungsi diri pasien ini, baik secara fisik maupun psikis ini, sebagai dampak dari peristiwa traumatik yang dialaminya. Lalu ada dukungan psikososial yang dibutuhkan untuk mengurangi stigma negatif yang mungkin muncul akibat dari
diagnosis PTSD pada pasien, lalu kita lakukan teknik relaksasi untuk meredakan kecemasan, lalu modifikasi pola hidup, kita atur diet yang sehat, kita atur konsumsi kafein, alkohol, rokok, dan juga obat-obatan lainnya. Untuk terapi farmakologis, untuk lini pertama atau obat pilihan pertama yang digunakan adalah antidepresan golongan SSRI yaitu bisa fluoxetine 10-60 mg per hari atau sertalin 50-200 mg per hari. Eh, Bisa juga kita gunakan obat antidepresan golongan trisiklik yaitu amitriptilin dengan dosis 50-300 mg per harinya atau kita bisa gunakan imipiramin dengan dosis 50-300 mg per harinya. Ini referensi yang saya gunakan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.